des forces armées, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, au Groenland, territoire autonome du royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière, car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Out of NATO if it doesn't help you acquire Greenland, if it doesn't lead the way? Well, we're going to see. NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security, especially when it comes to what we're doing in terms of the Golden Dome and all of the other things. We have a lot of investments in military. We have got the strongest military in the world and it's only getting stronger. Ambisi liar Donald Trump untuk menguasai dunia dengan mencaplok negara lain akhirnya berujung tangan hampa. Setelah berniat melancarkan opsi militer, Presiden Amerika Serikat itu langsung dipukul mundur aliansi NATO. Negara-negara dari organisasi tersebut bergerak cepat mengirimkan pasukannya untuk mengawal Greenland. Uni Eropa juga semakin dekat membentuk pasukan gabungan dengan Rusia yang di-backing Korea Utara. Kini mimpi besar Donald Trump untuk menancapkan pengaruhnya ke puncak dunia justru dibayangi Cina yang menyelinap ke negara tetangga AS. Cetak Gol coba merangkum kekalahan telak Amerika Serikat dipukul aliansi NATO dan Blok Timur sebagai berikut. Gerak cepat NATO menghalau invasi sang pengkhianat. Perebutan wilayah Greenland antara Uni Eropa dan Amerika Serikat terus mengalami eskalasi dalam beberapa waktu terakhir. Niat sepihak dari Donald Trump untuk menguasai wilayah otonom kerajaan Denmark tersebut ditentang habis oleh benua biru. Terlebih, Presiden ke-47 AS tersebut berulang kali mengutarakan niatnya yang ingin menggunakan opsi militer. Hal inilah yang terus menjadi tantangan utama Uni Eropa dalam menjaga kedaulatan Greenland. Tanpa berlama-lama, sejumlah negara langsung pasang badan dengan memimpin pasukannya ke medan tempur. Bahkan sebagian besar merupakan negara aliansi NATO yang bermitra dengan Amerika Serikat. Mulai dari Denmark, Swedia, Finlandia, Belanda, Inggris hingga Jerman. Sayangnya, negara-negara tadi masih menahan diri untuk mengirimkan pasukan dalam jumlah besar di tengah ketegangan geopolitik saat ini. Bayangkan saja, raksasa seperti Jerman dan Prancis dikabarkan hanya mengirim belasan tentara. Sementara itu, serdadu yang dikirimkan Inggris, Belanda, dan Norwegia tidak menyentuh angka 5. Situasi inilah yang membuat Amerika Serikat berlaga jemawa dan meremehkan kekuatan Uni Eropa. Bahkan, rezim Donald Trump dikabarkan tidak akan ciut dengan pengerahan pasukan NATO di Greenland. Komentar bernada sombong tersebut dikeluarkan oleh juru bicara Gedung Putih yakni Caroline Levitt. Saya rasa pasukan di Eropa tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan Presiden dan sama sekali tidak mempengaruhi tujuannya untuk mengakuisisi Greenland. Namun satu hal yang barangkali belum diketahui Amerika, pengiriman pasukan Uni Eropa saat ini barulah tahap awal. Pasalnya, raksasa seperti Prancis dikabarkan bakal menambah pasukannya baik di darat, laut, dan udara dalam beberapa hari mendatang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Denmark yakni Troels Lund Poulsen. Dirinya mengaku bahwa pihak NATO bakal menghadirkan pasukan dalam jumlah yang jauh lebih besar di Greenland. Jelas bahwa sekarang kita akan dapat merencanakan kehadiran yang lebih besar dan lebih permanen sepanjang tahun 2026. Dan itu sangat penting untuk menunjukkan bahwa keamanan di Arktik bukan hanya untuk kerajaan Denmark, tapi untuk seluruh anggota NATO. Di sisi lain, Eropa nampaknya tahu betul bahwa Amerika Serikat tidak bisa ditantang hanya dengan jalur militer.
Oleh sebab itu, benua biru sudah menyiapkan rencana cadangan melalui perang dagang. Pasalnya, Amerika sempat mengancam Denmark dengan sanksi tarif jika tidak melepaskan Greenland. Celah tersebut bisa dimanfaatkan Uni Eropa untuk membalas sang rival menggunakan cara yang sama. Opsi tersebut mencuat setelah Ronald Laser ditanyai tentang apakah Uni Eropa bakal menerapkan sanksi ekonomi kepada AS jika mengambil alih Greenland. Saya tidak akan membahas itu. Maksud saya, jelas jika itu terjadi, kita pasti akan berada di dunia yang sama sekali baru. Dan kita harus beradaptasi sesuai dengan itu. Tutur Menteri Keuangan Prancis tersebut. Semakin terpojok diancam kekuatan besar Blok Timur. Ambisi Donald Trump yang semakin liar tidak dibiarkan begitu saja oleh para petinggi Uni Eropa. Benua biru bahkan bisa melirik kerjasama strategis dengan Rusia untuk menumpas Amerika Serikat. Pasalnya di akhir 2025 lalu Uni Eropa sempat menawarkan Kremlin untuk kembali menjadi anggota G8. Namun saat itu syarat yang mereka tetapkan adalah perdamaian mutlak dengan Ukraina. Di tengah krisis Greenland sekarang ini, Eropa bisa menggunakan daya tawar yang sama kepada Rusia. Terlebih pemimpin Italia, Prancis, dan Jerman dikabarkan mendukung dialog yang lebih terbuka dengan negeri beruang merah. Hal ini kemudian ditanggapi dengan sangat positif oleh juru bicara Kremlin yakni Dmitry Peskov. Pernyataan dari ketiga pemimpin Eropa seperti Italia, Prancis, dan Jerman merupakan kemajuan signifikan dari perspektif kami, tutur Peskov. Potensi kerjasama ini semakin terlihat setelah Vladimir Putin menggelar upacara akreditasi untuk duta besar asing. Bahkan agenda tersebut kabarnya diikuti oleh 11 negara yang tidak bersahabat dengan Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Putin menegaskan inisiatif Rusia dalam membentuk arsitektur baru yang andal serta adil bagi keamanan Eropa dan seluruh dunia. Bahkan Rusia dengan tegas menyatakan bahwa Greenland adalah milik kerajaan Denmark. Bakayuk bersambut, negara-negara Eropa juga semakin menunjukkan ketertarikannya kepada Rusia. Salah satunya Prancis yang dikabarkan tergiur dengan senjata militer Moskow seperti rudal Oresnik. Padahal senjata ini begitu ditakuti dan dikecam oleh Uni Eropa di awal kemunculannya. Tayal rudal Oresnik mampu melaju hingga 10 kali lipat dari kecepatan suara dengan hulu ledak 5.500 km. Apalagi senjata tersebut sempat digunakan untuk menyerang Ukraina tepatnya di kota Lviv. Menariknya, kekaguman tersebut justru disampaikan langsung oleh sang presiden Emmanuel Macron. Kami baru saja menyaksikan penembakan rudal Oresnik untuk kedua kalinya. Jika ingin tetap kredibel, kita orang Eropa dan khususnya Prancis yang memiliki teknologi tertentu harus memperoleh senjata-senjata baru ini yang akan mengubah situasi dalam jangka pendek. Di sisi lain, Uni Eropa diprediksi bakal meraup dukungan besar jika sanggup melobi Rusia. Selain kekuatan militer dan alutsista canggihnya, rezim Vladimir Putin juga memiliki koneksi kelas kakap dengan negara-negara Blok Timur. Faktor ini jelas menjadi suntikan besar untuk menaklukkan hegemoni Amerika Serikat di wilayah Greenland. Salah satu negara yang bisa ikut membantu tak lain dan tak bukan adalah Korea Utara. Rezim Pyongyang telah banyak bekerja sama dengan Kremlin termasuk di bidang militer dan nuklir. Bahkan Presiden Kim Jong-un telah mengucapkan sumpah setianya untuk mendukung Vladimir Putin. Saya akan menghormati tanpa syarat dan mendukung tanpa syarat seluruh kebijakan dan keputusan Anda, serta selalu bersedia berdiri bersama Anda demi Anda dan Rusia. Pilihan ini bersifat konsisten dan permanen, tutur Kim Jong-un dikutip dari KCNA. Jaket parasut kece dari brand Zago kini turun harga menjadi 160 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Tumbangnya ambisi Donald Trump menguasai dunia. Potensi tekanan dari Eropa dan Blok Timur membuat Amerika Serikat berpikir dua kali untuk mencaplok Greenland. Donald Trump yang tidak punya banyak pilihan lagi akhirnya terpaksa mengalah di hadapan para sekutu yang telah ia hianati.
Terbukti pria berambut pirang ini menurut saja saat diajak berunding oleh benua biru. Pasalnya, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah AS dan Denmark membentuk kelompok kerja khusus guna membahas masa depan Greenland. Kelompok tersebut juga bertugas untuk menangani kekhawatiran soal keamanan Amerika Serikat tanpa melanggar batasan kedaulatan Kerajaan Denmark. Situasi ini semakin menambah daftar panjang kegagalan Donald Trump dalam menggapai ambisinya menguasai dunia. Pasalnya, baru-baru ini Amerika Serikat juga dipastikan batal menyerang Iran. Hal ini menyusul pembatalan eksekusi 800 perusuh demonstrasi yang sempat dicanangkan rezim Teheran. Bahkan Donald Trump dilaporkan mengucapkan rasa terima kasihnya secara langsung kepada pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Di sisi lain, posisi Amerika Serikat yang ingin menguatkan pengaruh blok barat juga semakin di ujung tanduk. Pasalnya, pemerintah Cina telah meresmikan kerjasama dagang dengan Kanada. Padahal Amerika sendiri sempat menuduh rezim Xi Jinping ingin melangkahi mereka dengan mengambil alih Greenland. Sungguh ironis ketika rencana Trump gagal total, pihak Beijing justru diam-diam menancapkan pengaruhnya di negara tetangga Amerika. Yang lebih menyakitkan, rezim Donald Trump langsung disentil habis-habisan oleh Anita Anand selaku Menteri Luar Negeri Kanada. Kami akan melipat gandakan perdagangan non-AS dalam 10 tahun ke depan. Kanada menyadari bahwa lingkungan ekonomi global telah berubah dan kita harus mendiversifikasi mitra dagang kita. Mau mulai lari tapi bingung cari sepatu yang cocok? Cobain kaki Soleil yang nyaman di kaki dan punya harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekalahan telak Amerika Serikat dipukul NATO dan aliansi Blok Timur. Bagaimana pendapatmu? Apakah kali ini Donald Trump bakal kapok dan berhenti bermain api mencaplok negara lain? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.